Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ramdhani. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai optika geometri. Nah, teman-teman, optika geometri itu dibagi menjadi 3 pembagian materi, yaitu yang pertama ada pemantulan cahaya, yang kedua ada pembiasan cahaya, yang ketiga ada alat-alat optik. Nah, khusus pada video pembelajaran kali ini kita akan lebih membahas mengenai pemantulan cahaya. Sebelum kita berlanjut, ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu yang pertama, teman-teman mampu menjelaskan sifat pemantulan oleh cermin dengan benar. Lalu yang kedua, melalui demonstrasi sederhana atau melalui percobaan sederhana, teman-teman akan mampu menjelaskan pengertian dari pemantulan cahaya itu sendiri. Pada materi pemantulan cahaya ini, ada 5 bagian utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai definisi pemantulan, yang kedua mengenai hukum pemantulan, yang ketiga cermin datar, yang keempat cermin cekung, dan yang kelima mengenai cermin cembung. Nah, sebelum kita berlanjut, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Pasti teman-teman sering berkaca ataupun bercermin, baik di kaca lemari ataupun di kaca spion motor ataupun mobil. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan wajah dan tubuh kita terlihat jelas di cermin tersebut? Apakah teman-teman tahu? Benar, jawabannya adalah pemantulan. Tapi kira-kira pemantulan yang seperti apa? Dan sifat-sifat bayangannya itu seperti apa? Tentu masih banyak dari teman-teman yang belum pada tahu. Nah, oleh sebab itu, di video ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar maupun oleh cermin lekung. Oke, pembahasan yang pertama mengenai definisi pemantulan. Pemantulan itu adalah arah rambat cahaya ke arah sisi medium asalnya setelah menumpuk antar muka 2 medium. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat gambar di samping. Nah, seperti gambar di samping, biasanya pemantulan cahaya itu selalu identik dengan sinar datang dan juga sinar pantulnya. Pemantulan cahaya secara umum ada 2, yaitu pemantulan baur dan juga pemantulan teratur. Nah, pemantulan baur adalah pemantulan cahaya ke segala arah. Contohnya adalah ketika cahaya langsung menumpuk bumi, di mana kita ketahui bahwa permukaan bumi itu kan tidak rata, sehingga hasil dari pantulan cahayanya itu menghasilkan pantulan baur. Lalu yang kedua adalah pemantulan cahaya yang teratur. Nah, pemantulan cahaya teratur adalah pemantulan cahaya yang mempunyai arah yang teratur. Contohnya itu adalah ketika kita bercermin di kaca lemari ataupun di kaca spion ataupun motor, wajah kita ataupun tubuh kita terlihat dengan jelas. Itu semua karena pemantulan cahaya yang teratur. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai hukum pemantulan cahaya. Nah, hukum pemantulan cahaya menurut Snellius itu ada 2. Yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu terletak pada bidang datar. Yang kedua, sinar datang itu sama dengan sudut pantul. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, seperti pada gambar di samping merupakan gambar pembentukan bayangan oleh cermin datar. Nah, dari gambar ini dapat kita katakan bahwa yang pertama, jarak bayangan ke cerminnya itu sama dengan jarak benda ke cermin. Lalu yang kedua, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Yang ketiga, sama besar dan berlawanan arah. Lalu yang keempat, bayangan yang dihasilkan itu bersifat maya. Demonstrasi sederhananya di sini kita menggunakan sebuah cermin dan juga sebuah senter. Nah, demonstrasinya langsung saja. Nah, teman-teman bisa lihat sinar datangnya saya berikan dengan sudut yang tegak lurus. Ternyata sinar pantulnya dipantulkan kembali ke sinar datang. Artinya sinarnya dari sini menuju ke sini dipantulkan lagi ke sini. Nah, ketika sinar datangnya saya berikan sudut kemiringan, ternyata sinar pantulnya juga memiliki sudut kemiringan yang sama dengan sinar datangnya. Seperti ini. Lalu, ketika kita kembalikan lagi dengan sinar datang dengan sudut yang tegak lurus, maka akan sama seperti semula
yaitu sinar pantulnya akan dipantulkan kembali ke sinar datang, seperti ini. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Nah, dari gambar ini, di depan cermin cekung itu terdapat ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Sedangkan di belakang cermin itu terdapat ruang 4. Nah, dalam cermin cekung juga terdapat 3 sinar istimewa, yaitu yang pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Lalu yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman juga bisa lihat gambar di samping. Dari 3 sinar istimewa yang telah saya sebutkan sebelumnya, dapat kita buat lukisan bayangan pada cermin cekung, yaitu contohnya yang pertama. Jika benda diletakkan di antara titik pusat kelengkungan cermin dan titik fokus cermin, itu artinya benda berada di ruang 2 di depan cermin cekung, yang artinya memiliki sifat-sifat bayangan yang pertama, sejati atau nyata karena dia terbentuk dari sinar-sinar pantul. Yang kedua, terbalik karena arah bayangannya itu berlawanan dengan arah benda. Lalu yang ketiga, bayangannya itu diperbesar karena bayangannya itu lebih besar dibandingkan dengan bendanya. Contoh yang kedua yaitu jika benda diletakkan tepat di pusat kelengkungan cermin. Nah, artinya benda itu berada di ruang 3 di depan cermin cekung, sehingga sifat-sifat bayangan yang dibentuk adalah yang pertama, sejati atau nyata karena terbentuk dari sinar-sinar pantul. Yang kedua, terbalik karena arah bayangannya itu berlawanan arah dengan arah bendanya. Lalu yang ketiga itu adalah sama besar karena besar bayangan sama dengan besar benda. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat gambar di samping. Nah, dari gambar ini, kita katakan bahwa di depan cermin cembung itu terdapat ruang 4, di belakang cermin cembung itu terdapat ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Nah, sama halnya dengan cermin cembung juga memiliki 3 sinar istimewa, yaitu yang pertama, sinar yang datang menuju titik fokus itu akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Lalu yang kedua, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Lalu yang ketiga, sinar-sinar yang menuju titik pusat kelengkungan akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Selanjutnya mengenai lukisan bayangan pada cermin cembung. Nah, berbeda dengan cermin cembung hanya ada satu kemungkinan posisi letak benda, yaitu benda berada di depan cermin cembung, seperti gambar di samping. Nah, dari gambar ini dapat kita ketahui sifat bayangan benda yang dibentuk yaitu yang pertama, maya atau semu karena terbentuk dari perpanjangan sinar-sinar pantul. Lalu yang kedua itu adalah tegak karena bayangan yang terjadi itu sesuai dengan arah benda. Yang ketiga, itu bayangannya diperkecil karena bayangannya itu lebih kecil daripada benda yang aslinya. Mengenai persamaan, cermin cembung dan cermin cekung memiliki persamaan yang sama, yaitu 1/SO plus 1/SI sama dengan 1/F, atau 1/SO plus 1/SI sama dengan 2/R. Dan M atau perbesarannya itu sama dengan harga mutlak SI/SO atau sama dengan harga mutlak HI/HO. Nah, SO itu menyatakan jarak benda, SI itu menyatakan jarak bayangan, R itu menyatakan jari-jari cermin, dan F itu menyatakan jarak fokus cermin. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga teman-teman paham mengenai penjelasan yang telah saya berikan. Selalu berdoa, selalu semangat, dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.